Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021 pada pukul 8, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021 dengan materi sistem koloid pada kelas 11 MIPA 4 di SMA Negeri 10 Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Sudah ya. Ingat ya, ini masih masa pandemi, ini makin meningkat loh. Ya, kasus corona makin meningkat. Jadi jangan lupa Tirta, silakan Nak, jangan lupa pakai maskernya. Vera, ingat ya selalu memakai masker. Ya, jaga jarak Nak, silakan. Jangan terlalu dekat. Nah ya, ingat kita selalu ingat protokol kesehatan. Ya, apa kemarin? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker ya. Kita juga harus saling mengingatkan antara satu sama lain. Dan jangan lupa juga berdoa, mudah-mudahan virus corona segera berakhir. Oke. Nah, hari ini kita lanjut lagi pembelajaran kimia seperti biasa ya. Namun sebelumnya tolong ketua kelas ada datang? Oh, enggak datang. Oh iya, wakilnya silakan. Tolong pimpin doa ya. Siap. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak bisa hadir Nak? Coba lihat kanan kiri kalian. Temennya siapa yang tidak hadir? Cakra, izin. Tadi siapa ketua kelas tadi ya? Saya lihat nggak ada ketua kelas kita. Cakwan kemana dia? Ya sakit ya, sakit apa dia? Ada yang tahu sakit apa? Kurang tahu ya. Kita doakan semoga Zakwan lekas sembuh. Baik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem koloid. Minggu lalu udah Ibu ingatkan ya. Hari ini kita belajar tentang sistem koloid. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu koloid? Ada yang tahu? Minggu lalu udah Ibu ingatkan untuk membaca bukunya, pembelajarannya tentang koloid. Ada yang sudah baca Nak? Oh, udah pada baca. Silakan Tirta. Koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih yang bersifat heterogen. Koloid adalah campuran dua zat atau lebih yang bersifat heterogen ya. Itu pendapat si Tirta. Terima kasih ya Tirta. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan mengingatkan kembali materi sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan koloid ya, yaitu campuran. Siapa yang masih ingat tentang campuran?
Ya, silakan Ipatul. Campuran adalah zat materi yang berupa kumpulan dari dua zat tunggal atau lebih. Ya, benar ya. Lalu saya ingatkan lagi, kalau campuran itu ada berapa jenis ya? Ada? Ada berapa? Ada dua, Bu. Ada dua. Ya, Deni, apa aja? Campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, benar ya. Campuran homogen dan campuran heterogen. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang masih ingat apa itu campuran homogen, Nak? Oke, Rizka. Tercampur sempurna. Sip, benar ya. Lalu, masih ingat contohnya? Masih, Bu, saya, Bu. Boleh, Shirley. Yang saya ketahui contohnya itu air dengan garam, air dengan gula. Air dengan garam dan air dengan gula. Benar ya, Nak ya? Nah, pintar anak Ibu. Satu lagi Bu tanya. Siapa yang masih ingat apa itu campuran heterogen? Renisa. Campuran heterogen itu, Bu, adalah campuran yang zat penyusunnya itu belum tidak tercampur dengan sempurna, Bu. Atau zat penyusunnya itu masih bisa dibedakan. Sip, benar ya. Masih bisa dibedakan mana pelarut dengan terlarutnya. Siapa yang masih ingat contohnya? Saya, Bu. Ya, Saputri. Contohnya minyak dengan air, air dengan pasir. Nah, ya benar. Heterogen contohnya minyak dengan air atau air dengan pasir. Baik. Nah, pembelajaran kita kali ini koloid itu ada di KD 3.15 ya, menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Bagaimana tujuannya? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menjelaskan perbedaan larutan, suspensi, dan koloid, kemudian menganalisis benda-benda ke dalam fase terdispersi dan fase pendispersinya, kemudian mengelompokkan jenis koloid yang dilakukan dengan benar dan tepat ya. Oke, sekarang perhatikan, Ibu akan menunjukkan pada kalian ya. Ini sudah Ibu siapkan gelas kimia. Yang pertama akan Ibu isi dengan gula. Perhatikan. Apa yang terjadi jika gula Ibu masukkan ke dalam air? Ya, lalu Ibu aduk. Nah, perhatikan ya, Nak. Tadi menurut Shirley, air dan gula itu termasuk ke dalam campuran homogen ya. Lihat. Jadi campuran homogen itu antara zat terlarutnya dan zat pelarutnya itu bercampur merata, tidak terlihat lagi ya. Campuran homogen biasanya disebut juga larutan sejati ya. Lalu selanjutnya Ibu ada satu lagi gelas kimia yang Ibu isi dengan menggunakan pasir. Kita perhatikan apa yang terjadi jika pasir yang Ibu masukkan. Bagaimana? Tidak larut ya. Walaupun diaduk akan terbentuk endapan di bawahnya. Nah, air dan pasir ini disebut campuran heterogen atau bisa disebut juga suspensi ya. Jadi begitu kita larutkan terbentuk endapan. Dan yang terakhir, air Ibu tambahkan dengan susu, lalu Ibu aduk. Oke, bagaimana menurut kalian? Larut? Oke, larut. Nah, apa bedanya saya tanya antara larutan gula, pasir, dan susu sekarang kalau kalian lihat? Kalau gula tadi bagaimana gulanya? Begitu diaduk langsung larut. Kalau pasir dan air tidak larut, terbentuk endapan. Kalau susu larut. Sekarang seandainya susu ini ya kalian diamkan beberapa jam, apa yang akan terjadi kira-kira? Terdapat endapan.
Nah ya nak, ini adalah susu yang telah ibu diamkan. Lama-lama terbentuk endapan ya. Jadi larutan itu begitu dicampurkan langsung larut ya. Ini atau disebut juga campuran homogen ya. Oke. Kalau campuran heterogen tadi begitu diaduk tidak larut langsung terbentuk endapan. Ini disebut suspensi. Lalu bagaimana dengan susu yang awalnya tadi diaduk menyatu tapi begitu didiamkan terbentuk endapan? Kira-kira ini tergolong ke dalam apa ya? Ya, koloid. Ya, betul. Jadi koloid ini posisinya di tengah-tengah antara campuran homogen dan campuran heterogen ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang koloid. Siap nak ya? Lalu sekarang ibu punya video. Kalian perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Sambil disimak videonya, dicatat kira-kira apa yang menjadi pertanyaan ya. Pertanyaan apa saja yang muncul di hati kalian? Oke. Ini tentang kabut asap, dampak dan solusinya. Musim kemarau di tahun 2015 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Sangat kering, kabut asap mencapai jauh ke utara hingga ke Thailand pada saat kebakaran terparah. Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang terdiri dari partikel-partikel sangat kecil. Partikel ini disebut PM10 dan PM2,5. PM2,5 cukup kecil untuk berpenetrasi ke dalam AC paru-paru dan aliran darah. Pada tahun 2015, setengah juta orang menderita infeksi pernapasan akut. 19 orang meninggal dunia. 43 juta orang terpapar kabut asap. 2,6 juta hektar hutan Indonesia terbakar. Hingga 30% orang hutan Borneo lenyap. Kerugian mencapai 16 miliar dolar Amerika. Kebakaran tahun 2015 menghasilkan 400 ppm di bulan November, serta 1,7 miliar ton emisi gas rumah kaca. Dan tingkat polusi udara terpartikulasi yang berbahaya. 15 menjadi yang terpanas sepanjang sejarah. 15 dari 16 tahun terpanas terjadi di abad ke-21 menciptakan feedback positif yang mendorong lebih banyak lagi kebakaran. Bagaimana cara menghentikan kebakaran? Atur level air tanah, petakan resiko kebakaran Anda, libatkan diri dengan masyarakat lokal. Gambut seperti spons, dengan sistem zona dan bendungan level air dapat dikelola. Ini disebut manajemen air. Pemetaan resiko dapat mengantisipasi zona bahaya kebakaran. Namun melibatkan diri dengan masyarakat adalah bagian terpenting dalam Fire Free Village Program. FFVP dimulai dengan 5 strategi, insentif untuk tidak membakar, pimpinan kru pemadam kebakaran, bantuan di bidang pertanian, kesadaran masyarakat, monitor udara. Baik ya, ini tentang video bencana kabut asap di tahun 2015. Ya. Kalian ikut merasakan waktu itu? Kalian kelas berapa itu? Mau masih SD ya. Itu tahun 2015 itu bencana kabut asap yang sangat luar biasa. Di daerah Kumpe kemarin waktu tahun 2015 itu sampai awan berwarna merah ya, karena terlalu banyak kabut asap. Nah, apa sih kaitannya video tentang kabut asap dengan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kita ngomongin pembelajaran kita tentang koloid, tapi yang kita omongin tentang kabut asap. Apa kaitannya? Nah ya, ini akan kita diskusikan. Koloid itu tidak hanya sebatas susu ya, jadi masih banyak penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini semua akan kita diskusikan di dalam kelompok. Kelompoknya masih kelompok kemarin ya. Jadi anak-anak silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan nak, satukan mejanya. Tetap jaga jarak ya. Ingat protokol kesehatan. Tetap jaga jarak. Ya. Silakan Tirta di sini aja. Oke, Rizka. Ya, ada sana. Nah, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3.
Dan ini untuk kelompok 4. Oke, dibantu temannya boleh. Nah, silakan kalian buka LKPD yang telah Ibu bagi. Perhatikan. Di LKPD-nya itu telah Ibu berikan materi, ya, materi tentang koloid, kemudian jenis-jenis koloid. Nah, di LKPD-nya Ibu beri tentang kasus asap juga, ya. Silakan kalian perhatikan. Nah, kalian silakan diskusikan. Setelah kalian baca dan amati paparan kasus yang tadi di atas, ya, yang ada di LKPD, pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Itu untuk orientasi masalahnya. Kemudian untuk mengumpulkan informasi, silakan untuk menjawab pertanyaan, ya. Kalian boleh cari di media internet atau di buku kalian. Kemudian selesaikan atau diskusikan soal yang ada di LKPD, ya. Silakan kalian kerjakan diskusi. Ingat, nah, tetap jaga protokol kesehatan, ya. Silakan. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan ke Ibu. Gimana, Nak? Masih ada yang bingung? Oke, perhatikan ya. Ibu jelaskan sekali lagi. Di LKPD kalian, silakan kalian buka di bagian mengamati. Oke, di bagian mengamati itu Ibu telah memberikan teks tentang peristiwa asap kabut yang besar di tahun 1952 di kota London di Inggris, ya. Silakan kalian baca teksnya dengan teliti dan seksama. Kemudian di bagian selanjutnya tentang orientasi masalah. Setelah kalian baca paparan kasus tadi, kira-kira, ya, di pikiran kalian muncul pertanyaan apa saja. Tapi tentang teks tadi, ya, tentang kabut asap tadi, kaitannya dengan kabut asap. Silakan kalian tuangkan pertanyaan yang muncul di pikiran kalian di kolom jawaban tersebut, ya. Kemudian untuk bagian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, lakukan pencarian informasi. Jadi setelah kalian buat daftar pertanyaan tentang teks tadi, kalian cari informasinya melalui internet boleh atau buku teks boleh juga, ya. Silakan kalian isi hasil dari kalian mengumpulkan informasi, ya. Ya. Iya, betul. Kumpulkan dulu pertanyaannya berdasarkan teks tadi. Ada lagi yang masih bingung? Ya. Silakan kalian mulai dari membaca teks terlebih dahulu, ya. Kalau masih ada yang bingung, boleh tetap panggil Ibu. Tolong jaga jaraknya sedikit, Nak, sayang. Iya, agak dijarakin. Peristiwa ini merupakan suatu kejadian langka karena mencapai angka kematian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, peristiwa ini dianggap sebagai polusi udara terburuk dalam sejarah Inggris dan menghasilkan pengaruh besar terhadap penelitian lingkungan, peraturan pemerintah, dan kesadaran publik tentang hubungan antara kondisi udara yang bersih dengan kesehatan. Ya. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul kamu tuangkan di sini, ya, Nak, ya. Sudah nomor berapa?
Gimana? Enggak? Oh iya boleh. Ntar cari di internet boleh juga. Bisa dia, ayo diskusikan. Nah, ya Rizka. Ya Rizka. Saat ini Bu, ini yang termasuk ke dalam campuran apakah asap dan kabut itu ini pilihan ya Bu? Ya, jadi asap dan kabut itu kamu pilih dia tergolong ke dalam campuran homogen, suspensi atau koloid. Kemudian kamu jelaskan ya. Kamu lihat di sini. Salah satu Bu. Ya, kan kamu ada nih materinya di sini. Nah, ciri-ciri koloid itu bagaimana? Campuran homogen bagaimana? Suspensi bagaimana? Jadi menurut kamu kabut dan asap tadi tergolong kemana? Ya, jelaskan. Ya kalau misalkan kayak dia koloid tergolong koloid, terus kalau itu nanti dijelasin. Ya, jelaskan. Kenapa kamu golongan koloid? Kenapa gitu? Ya. Terima kasih Bu. Iya. Udah selesai anak Ibu? Baik, waktunya juga udah habis ya. Sekarang waktunya kalian untuk presentasi. Nah, untuk yang pertama tentang orientasi masalah. Bagaimana dengan kelompok 1? Apa pertanyaan yang muncul di pikiran kalian? Silakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Suci Amalia dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari teks yang kami baca, kami menemukan 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa partikel pembentukan kabut dan asap? Pertanyaan kedua, apa saja dampak dari kabut dan asap? Pertanyaan 3, tergolong atas apa saja itu smog? Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Shirley ya. Tadi kelompok 1 telah muncul 3 pertanyaan tadi yang telah disebutkan. Kelompok lain kira-kira pertanyaannya pasti beda ya. Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaan yang muncul dari teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Renita. Dari kasus yang kami baca, kami merumuskan 3 masalah. Masalah yang pertama yaitu mengapa kabut asap dapat membuat mata perih. Yang kedua, terdiri dari campuran apa saja kabut asap, terdiri dari campuran apa saja kabut asap tersebut dan apakah kabut asap tersebut tergolong koloid. Dan masalah yang ketiga, jelaskan mengapa kabut asap tergolong koloid. Baik, terima kasih Renisa. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan yang muncul bagus. Oke, selanjutnya kelompok ketiga, silakan. Pasti beda juga pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari pertanyaan yang muncul. Itu pertanyaan pertama adalah apa yang memicu kabut asap terjadi? Yang kedua, apa saja zat yang terjadi dalam kabut asap? Yang tiga, mengapa kabut asap berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah teksnya kalian baca. Nah, di bagian bawah itu untuk mengumpulkan informasi. Pertanyaan yang kalian munculkan tadi, apakah telah kalian temukan jawabannya? Sudah ya. Boleh kita diskusikan lagi. Kelompok yang keempat, hasil pertanyaan yang muncul, kamu bacakan, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatul Maula Rizka
setiap pertanyaan yang ada, maka saya telah mengumpulkan informasi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pokok pembahasan sistem koloid, koloid mempunyai sifat yang berada di antara larutan dan suspensi. Koloid bersifat stabil. Contoh koloid yang sering kita lihat adalah asap dan kabut. Asap terbentuk dari proses pembakaran, partikel-partikel padat hasil pembakaran terdispersi dalam udara, yaitu gas. Sedangkan kabut terbentuk dari partikel cair atau air yang terdispersi dalam udara, yaitu gas. Asap terbentuk dari proses pembakaran, partikel-partikel padat hasil pembakaran terdispersi dalam udara menjadi gas. Sedangkan kabut terbentuk dari partikel-partikel air yang cair yang terdispersi dalam udara atau gas. Kabut dan asap ini bila bertemu akan menjadi kabut asap atau smog yang berbahaya bagi kehidupan karena dapat terhirup dan menimbulkan gangguan pernapasan. Demikianlah hasil presentasi kerja kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk temannya, ya. Jadi bagus ya, mengumpulkan informasinya sudah bagus. Kelompok 2 ada pendapat lain tentang pengumpulan informasi yang telah kalian peroleh? Ada, beda, silakan. Dari beberapa masalah yang kami temukan, setelah dilakukan pencarian informasi melalui buku ataupun internet, hasil yang kami dapatkan yaitu yang pertama, hal ini disebabkan karena zat-zat yang terdapat pada kabut asap dapat menempel di lapisan mata. Yang kedua, ya, kabut asap tergolong ke dalam koloid jenis aerosol padat yang terdiri dari zat padat sebagai terdispersi dan zat gas sebagai pendispersi. Yang ketiga, karena kabut asap terdiri dari dua fase, yaitu ada fase terdispersi atau zat padat dan fase pendispersi atau zat gas. Ya, bagus ya. Beri aplaus lagi. Oke. Jadi dari internet ya kalian bisa mencari informasi tentang koloid ya. Lanjut sekarang kita bahas untuk yang keempat. Kelompok Dia Ayu. Boleh? Silakan, apa hasil diskusi kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan berdasarkan informasi yang kami peroleh, yaitu 1 termasuk ke dalam campuran apakah asap dan kabut. Menurut kelompok kami termasuk ke campuran koloid karena kabut dan asap terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi atau zat padat dan fase pendispersinya atau zat gas. 2. Apa sajakah zat penyusun dari asap dan kabut? Asap fase terdispersi zat padat dan fase pendispersi zat gas. Kabut fase terdispersi zat cair dan fase pendispersi zat gas. Berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam jenis koloid apakah asap dan kabut? Jelaskan. Aerosol padat, apa akibatnya jika tubuh menghirup asap? Meningkatkan resiko terjadinya gangguan paru-paru, menjadinya penyakit jantung, dan menyebabkan iritasi mata. Bagaimanakah cara menanggulangi terjadinya pencemaran asap dan kabut? Menempatkan pabrik industri jauh dari lingkungan masyarakat dan tidak membakar hutan sembarangan. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus ya. Udah selesai presentasinya. Kerja kalian bagus, hasilnya saya lihat sudah maksimal. Perhatikan ya. Silakan perhatikan layar di depan. Sistem dispersi itu ada dispersi molekuler atau disebut pada larutan ya, kemudian dispersi kasar atau suspensi, dan dispersi halus atau koloid. Apa sih dispersi itu? Dispersi itu apa, Nak? Iya. Oke, penyebaran merata dua fase. Tadi fasenya apa? Dan pendispersi. Sekarang fase terdispersi itu apa? Zat yang terdispersikan. Contoh tadi, kalau koloid tadi susu, jadi yang ibu larutkan ke air tadi apa?
susu ya. Jadi susu itu sebagai fase terdispersi. Nah, berikutnya medium pendispersinya apa tadi kalau pada larutan susu? Air. Kenapa air? Karena medium yang digunakan untuk melarutkan atau mendispersikan susu tadi adalah air. Lalu perhatikan jenis-jenis koloid. Perhatikan jenis koloid itu ada berapa? 8. Ini tadi sudah kalian pelajari ya, di diskusi sudah ada. Jika fase terdispersinya padat, kemudian medium pendispersinya cair, maka koloidnya termasuk ke dalam sol. Lalu arahkan lagi, jika terdispersinya cair namun medium pendispersinya cair, itu digolongkan ke dalam emulsi. Kemudian jika fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair, itu digolongkan ke dalam buih. Maka dari padat ke padat, sol padat. Ya, bagaimana dengan kemudian cair? Cair ke cair tadi emulsi, kemudian cair ke padat itu emulsi padat. Diingat kata kuncinya emulsi. Kemudian gas ke cair, buih ya, atau busa cair. Kemudian kalau dari gas ke padat itu buih padat. Bagaimana kalau padat ke gas? Kalau ke gas itu selalu tergolong aerosol. Bedanya apa? Jika padat ke gas itu aerosol padat. Jika cair ke gas aerosol cair. Jadi ya ingat, kalau padat ke gas itu selalu aerosol. Padat ke gas aerosol padat, cair ke gas aerosol cair. Oke. Sekarang perhatikan contohnya. Sebutkan contoh untuk sol padat. Ya. Paduan logam misalnya perunggu. Oke, itu untuk contoh sol padat. Perhatikan untuk contohnya. Nabila, tolong sebutkan contoh untuk sol padat. Contoh untuk sol padat yaitu gelas berwarna, paduan logam misalnya perunggu. Sekarang untuk contoh sol, tolong Rizka. Contohnya yaitu tinta, sol emas, sol belerang, lem cair, pasti dalam air. Oke, lanjut untuk contoh aerosol padat. Tirta. Contoh aerosol padat, asap rokok, debu di udara, asap buangan knalpot. Ya, terima kasih. Nah, setelah belajar tentang koloid, ya, jadi kan kalian bisa tahu ternyata koloid itu tidak hanya sebatas itu aja susu atau santan gitu ya. Ternyata jenis koloid itu banyak dan telah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kalian belum tahu selama ini tergolong ke dalam jenis koloid yang mana. Dia ada sol padat, ada sol, aerosol padat, emulsi padat, ada emulsi, kemudian aerosol cair, buih padat, buih cair. Nah, busa sabun itu kan kalian tiap hari ya. Ternyata itu adalah fase terdispersinya gas yang mediumnya adalah cair. Maka dia tergolong ke dalam busa sabun. Kira-kira ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Benar? Nah, untuk melihat batas kemampuan kalian belajar hari ini, Ibu telah mempersiapkan kuis. Linknya telah Ibu bagikan di grup WA kita. Silakan kalian klik linknya, kita mulai kuisnya. Persiapkan dulu. Ya, ini waktunya hanya 5 menit ya. Jadi kita kerjakan dari sekarang. Continue. Udah mulai? Itu kodenya 390291. Mulai ya.
Nabila udah selesai ya? Bagus nih, hasilnya 10. IPA bagus, hasilnya 10. Semua 200 ya nilainya. Ayo Renisa. Ya, Charlie menyusul. Ida Irma menyusul. Ya, Charlie peringkat ya. Nah, ya bisa dilihat Indah Irma betul semua juara 1 dia. Nabila juga Ipatul. Kemudian Rizka masih salah 1 dan ada 3 belum jawab ya. Tidak apa. Jadi bagus sudah nilainya hasilnya. Nah, selanjutnya sekarang kita sama-sama ya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, Tirta? Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan suspensi. Ya, benar ya. Oke, kesimpulan kedua, siapa yang bisa bantu Ibu? Saya Bu, Ya, Nabila? koloid itu terdiri dari 2 fase, yaitu terdispersi dan pendispersi. Ya, benar ya. Koloid itu terdiri dari 2 fase. Fase terdispersi dan pendispersi. Bagus, pintar anak Ibu. Kesimpulan selanjutnya yang bisa bantu? Ya, Vera? Ternyata ada 8 jenis koloid. Oh, ada 8 jenis koloid. Bisa bantu Ibu? Apa tadi yang pertama? Sol padat, sol, aerosol padat, aerosol cair, emulsi padat, emulsi. Oke, pintar anak. Begitu, beri aplaus untuk kita semua. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kalian rasakan? Bu, Ya, Renisa? belajar tentang koloid itu mengasihkan, sangat asik Bu. Terus ternyata koloid itu banyak juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita Bu. Oh ya, ya, asik ya. Jadi kalau pembelajaran yang memang nyata dari kehidupan tuh terasa lebih menyenangkan. Ya, kira-kira apa lagi yang kalian rasakan? Saya Bu, Ya, kalau belajar tentang koloid ini ada praktikumnya juga nggak Bu? wah tentu ya pembelajaran koloid ini ada praktikumnya. Kalian senang kan kalau praktikum? Iya Bu. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang sifat koloid. Nah, kita akan melakukan praktikum ya tentang sifat koloid. Semangat ya. Ya, ingat tetap jaga kesehatan, selalu kita patuhi protokol kesehatan. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kehidupan ya. Tolong Rizka pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.